Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Magdalena Jovita Bapak dengan NIM 24178. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum ke jaringan komputer pada modul 7, yaitu mengenai konfigurasi pengamatan metode 6. Nah, di sini kita ada topologi, ada tabel pengamatannya. Oh, di sini ada tujuannya. Yang pada latihan pertama itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Yang kedua, latihan kedua itu menggunakan ping untuk pengujian jaringan. Dan yang ketiga untuk menggunakan tracker dan traceroute untuk pengujian jaringan. Dan latihan keempat itu troubleshooting terhadap topologi. Nah, di sini ada skenario-nya. Nah, ada catatan. Sebagaimana pada praktikum sebelumnya, router yang digunakan kali ini adalah seri 4221 dan switch-nya adalah Catalyst 2960. Silakan mengacu tabel ini dilakukan interaksi mengalami device yang benar. Pastikan juga router tersebut sudah berisi dari konfigurasi sebelumnya dan tidak mempunyai start issue. Nanti kebutuhan perangkatnya itu seperti yang ada di topologi. Kita akan membutuhkan PC, satu switch, satu. Nah, di sini kita akan membutuhkan router, kedua router yaitu itu, sebagai itu namanya ISP. Nah, di sini juga kita membutuhkan server. Nah, kita namain eksternal. Pada latihan pertama, kita membangun dan konfigurasi jaringan. Langkah satu, sambungkan kabel jaringan sebagaimana dalam topologi. Bagi itu, kita menggunakan kabel threshold, terus ya, Ethernet, switch itu, oke, dan switch itu tuh -0. Nah, di sini dikarenakan perangkatnya sama, yaitu R1 dan ISP itu menggunakan router. Nah, di sini kita menggunakan fiber on ke 00. Sini kita menggunakan lagi gini. Selanjutnya, untuk latihan kedua itu, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian relay perangkatnya. Nah, dikarenakan ini masih awal, jadi kita nggak perlu menghapus. Hanya kita ke switch satu aja untuk menyediakan FPV 4 dan FPV 6. Jadi di sini kita akan menggunakan kayak satu ya, atau switch satu kita kita masuk di IPv4 dan IPv6 default, enter. Kan kita lanjut lagi, habis ini kita reload ya. Di sini setelah kita reload kita akan klik yes. Nah, sini kita tunggu aja. Kita lanjut ke langkah 3 itu configurasi baterai dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengaturan. Untuk VCR, buka desktop. Yes. Untuk IPv4 itu kita menggunakan seperti topologi, yaitu 192 titik 68 titik 10. Untuk subnetnya nya itu karena nama router itu satu, jadi kita menggunakan IP dari router 1. Terus 192. Untuk IPv6-nya di sini sudah di tabel pengamatan.
Setelah stop, verify dengan yang ada di tablet pengamatan. Besok hasilnya default gateway-nya itu konfigurasinya PC dan eksternal. Nah, untuk langkah 4 itu konfigurasi router 1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Pada prompt modus konfigurasi berapa switch dan router. Copy dan paste konfigurasi untuk setiap pertama itu router satunya dulu ya. Sini biar nggak lama-lama saya akan copy aja. Sini jangan lupa untuk disimpan atau menyimpan. Tadi ke switch 1, selesai. Kelima itu konfigurasi tabel IP host pada router 1. Telkom. T kita copy aja di sini. Copy terus tadi latihan 2 itu menggunakan ping untuk mengunci jaringan. Dalam latihan 2 dari praktikum menggunakan perintah ping untuk memastikan koneksi end-to-end. Konektivitas end-to-end. Cukup tersilang. Dan jaringan R1 menggunakan PCA. PCA. Jadi 168.1.1. Dan sini berhasil. Lanjut ping ke IP6. Titik 8 titik 2 bisa titik 2 ya 6. Nah berhasil. Untuk nomor 2 itu ada PCA ping alamat tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian untuk melakukan gunakan website untuk melihat setting. Pertama itu tuh ini. Nah, kita gunakan aja.
untuk TTL-nya itu 128, untuk IPS 4 ms. Nice. Tuh, ping selanjutnya itu kita akan mapping kurang dari 1 ms. 2255. Ini langkah kedua itu gunakan perintah ping expect intended pada PC. Nah, perintah ping default menyebut request dan masih sekitar 2 byte. Ping menunggu pada regulation. Perintah ping dapat di fine tune untuk troubleshooting suatu jaringan. Ping mana jaringan berfungsi dengan perintah ping manusia memang sudah masuk masuk tekan matikan. Ya, net. Oh, sebelum berangkat dari podcast setelah detik ping harusnya berhasil lagi. Ping berhasil lagi. Tekan terusnya untuk menentukan perintah ping. Control C. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk mematuhi kegiatan perolehan pesan error ICMP. Pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Destination, host, tabrakan interface kita Ethernet 0 kita ada USB menggunakan perintah masuk dan sebelum pindah ke langkah berikutnya berwujud itu sudah. Yang ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam menggunakan ping diuji menggunakan komputer. Sini angkat 1. Ping sukses. Instalasi menunjukkan sinyal. Jika ada paket loss, bagian awalnya diidentifikasikan dengan sukses rate 100%. Karena sudah tertulis lokal telah dikonfigurasi pada router 1 atau R1, Anda dapat melakukan ping eksternal dan menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router 1.
IP address apa yang digunakan. Nah, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI, ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Masukkan ini atau eksternal sebagai target. Tekan enter. Ah, sorry, ini tapping dulu. Ini uh, kalau IPv6, nah, targetnya itu di sini, paste. Ya, nah, apa tuh? Nah, Anda dapat menggunakan suatu extension ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 29.165.226 dengan angka ulangan 50.000. Jadi, ping terus ke IP address ini, copy, enter, 9, titik 200.236. Sorry. Oke, saya seperti ini. Nah, ini. Kan, titik 165, titik 200, titik 226. Mhm. 10.000. Mhm. Terus, mhm. Ya, Bang, aku saya cari dulu. Apa sih? Sih. Nah,
Selesai. Saya akan ulangin lagi untuk 50.000 itu. Oke. Nah, ketik 500 itu 2. Nah, SP, SP, kita berarti ke ini, ke SP, Y lagi. Kita buka lagi ke filter 1. Tadi kan ini suruh menekan Ctrl Shift 6 untuk berhentiin kan. Ini terus dalam hasil suatu error protokol data unit PDU diterima oleh router S1. Substitutif dalam output itu mengindikasikan bahwa ping dan out selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini 1% dari paket mengalami loss atau hilang. Selama get outtake outtake jaringan simulasi. Nah, di sini untuk perintah ini sama akan menghasilkan seperti ini dengan cara yang seperti inilah. Untuk kita lanjutkan lagi ketiga untuk kita melanjut menggunakan tracer dan teruskan untuk ujian penelitian. Dan kita gunakan perintah tracer dari PCA ke SD. yang yang akan keluar ini. Dari PCA ke router 1, ke ISP, terus lalu ke eksternal. Cara yang kedua itu jelajahi si tambahan data trace. Kita copy lagi. Udah minnya ya. So, klik komen. Jadi kemungkinan di sini cuma bisa satu root doang. Ya ini. Kita
Kemudian lanjut ke langkah ketiga, digunakan perintah trace org dari router 1 ke S5. Pada kemudian prompt ketik trace org naik biar router 1 langsung diputuskan. Langkah keempat itu gunakan perintah trace org dari set 1 ke S6. Set 1 terus mempunyai opsi tambahan, misalnya menggunakan cukup untuk enter setelah menekan track ataupun untuk menjelaskan opsi. Nah, untuk latihan 4 latihan terakhir itu berbasis terhadap topologi. Langkah 1, copy dan paste konfigurasi berikut dalam IS. Kita hmm, hmm, itu dari jaringan S1 gunakan ping dan tracer untuk atau traverse untuk troubleshoot dan membentulkan masalah pada jaring ISP. Gunakan PTP dan tracer dari PCA. Dari PCA. Satu jaringan instant di sana. Pertama mengetahui jika bisa dapat mengajak dan info di nama dari router ISP dengan IP address 64.100. Jadi kita kita ke salah satu di lobby set 1 1 siap. Terus kita ke pin empat saya pun 4 terus 19 19 bawah titik 1 titik titik salah 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 ini. Nah,
Nah, itu kita ya ya. So, kita buka dulu ke USB. Kita ketikkan so run, itu so run, gitu baik presiden kita. So, let me get so, terus saya kan external. Terus itu itu so, so, ya, seterusnya. Nah, itu 600. Sini, well, sini kita ketik ini ke bawah harus kita harus copy kan seperti itu kan. Ini kita konfigurasi di global dulu dan konfigurasi itu dulu, nah, dan kita paste. Lanjut lagi ping ke dari PCA. Nah, yang udah berhasil ya. Dari sekian orang proses. Sekarang lain proses tersebut untuk konektivitas lebih final. Nah, pertanyaannya, di sini ada pertanyaan nih. Untuk menjawab itu di sini yang pertama, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal didampingin isu konektivitas network? Jawabnya, oh, pada filenya itu ada voting yang salah. Itu ada firewall ping yang salah.
konfigurasi NLT-nya itu salah. Yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Eh, Jika Anda melakukan ping, apa maksudnya? Jika nanti kita ping dulu aja ya. Kita ping dulu. Request timeout ya. Nah, request timeout dapat dibilang jika Anda melakukan ping pada alamat address yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Ya. Nah, di sini jawabannya yang kita tampilkan di sini yang ditampilkan itu adalah request. Sini sendiri itu dapat dibilang pesan yang maksudnya itu bisa dapat dibilang pesan yang dibikin tidak dapat pesan yang dikirim itu tidak mendapatkan respon dari penerima ping. Nah, IP address yang bentar, kita terus IP address-nya yang kita ping, kita cek firewall-nya yang memblokir paket tersebut ya, misalnya itu. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network untuk dalam topologi seperti ini, dan PC Windows di sana mengirim ping tersebut, pesan apa yang ditampilkan oleh penerima perintah ping tersebut, apa yang diindikasikan oleh pesan ini, coba kita ping ya. Jawabannya itu ini nih ya. Eh, Jawabannya itu eh, destinasi ini pesan kan di sini kan ditanyakan apa yang diindikasikan oleh pesan ini tuh pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan. Nah, di sini paket yang dikirim itu tidak menemukan jalur terhubung eh ter eh terhadap ya terhadap IP yang dituju. Karena kan tidak ada, jadi dia tidak anu kayak bingung gitu loh. Jadi tidak terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalurnya yang dituju itu. Untuk nomor 4 itu eh, berapa nilai IPv4 TLL set pada host Windows itu? Berapa nilai yang untuk perangkat Cisco? Itu 128. Untuk
Oh, itu ada 255. Iya, berapa aja nilai dari P6? Ini udah kita buat jelas. Nah, terus itu ada satu dua delapan. Untuk perangkat Cisco-nya itu bang. Ya, baik. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.